junanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami boleh datang kepadamu Bapa. Terima kasih sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang akan menuntun, memberikan kami hikmat, dan memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 19 ayat 16 sampai 22. Pada waktu itu, orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. 1 di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan. Dan Ia akan mengabulkan doa mereka, serta menyembuhkan mereka. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah hukuman menghasilkan pertobatan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah peneguhan pelayan khusus periode pelayanan 2022 sampai 2026 di Jemaat GMIM Sion Telling Centrum Manado meninggalkan cerita inspiratif pada sosok Imri Wale Wangko. Bagi yang mengenal lelaki tinggi besar ini, pasti dibuat kaget sekaligus kagum saat mengetahui dirinya diteguhkan menjadi diaken. Imri memiliki sisi kelam kehidupannya. Ia pernah dihukum penjara sebagai seorang narapidana terkait kasus pembunuhan. Segala pengalaman getir yang menimpa dirinya di penjara adalah hukuman bagi kejahatannya. Namun justru di tengah keputusasaan, ia akhirnya bertobat setelah bertemu Kristus secara pribadi dan memberikan dirinya untuk bisa menjadi pelayan Tuhan sebagai diaken. Firman Tuhan dengan sengaja menggunakan Mesir untuk memunculkan pesan tentang berdoa, memohon, dan diselamatkan. Karena sebelumnya Mesir adalah salah satu dari bangsa yang paling jahat. Tetapi ketika para penindas jahat mengalami penindasan dari orang lain, mereka memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Perikop ini memberitahu kita bahwa orang Mesir yang jahat dapat memiliki kemungkinan pertobatan dan keselamatan. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang di seluruh bumi. Sahabatku,
Seperti halnya Imri dan orang Mesir, Tuhan menunggu adanya pertobatan dari setiap kita. Teguran Allah adalah anugerah dari kasih-Nya. Tuhan membenci dosa, namun Ia ingin semua orang berdosa bertobat dan diselamatkan. Ketika hari ini Anda hidup dalam kegelapan karena dosa, segeralah bertobat dan memohon pengampunan dari-Nya. Kembali kepada Tuhan selagi kesempatan itu datang. Jangan keraskan hati, terimalah anugerah keselamatan dari-Nya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Bapa tidak pernah menyerah dengan kami. Bahkan di dalam ketidaktaatan kami, Bapa masih menanti untuk kami kembali kepadamu. Bimbinglah kami dan sertailah langkah hidup kami, agar kami dapat tetap ada di dalam anugerah-Mu. Sekarang saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Biarlah damai sejahtera dan ketenangan menyertai istirahat kami di malam hari ini. Berkati juga kami dan seisi rumah kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Engkau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang